Assalamualaikum para pejuang anxiety dan GERD atau GERD dan anxiety. Selamat pagi buat kita semua. Semoga kita pagi ini diberi kesehatan jasmani rohani yang sungguh luar biasa. Hari ini aku mau kasih tahu ke teman-teman, lebih tepatnya aku mau berbagi tentang pengalaman aku selama mengalami GERD dan anxiety. Kalau GERD itu kan yang diserang adalah bagian lambung kita ya, atau fisik kita. Tapi kalau anxiety biasanya dia lebih ke jiwa, lebih ke tenangan, lebih tepatnya karena itu kecemasan yang sangat berlebih, jadi sehingga mengganggu ketidaknyamanan pada diri kita, pada jiwa kita. Nah, teman-teman, untuk yang lagi kena GERD sama anxiety itu nggak perlu takut, karena kita yang mendapatkan sesuatu atau mendapatkan ujian GERD dan anxiety ini, menurut saya merupakan orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa ngerasain seperti kita yang kita alami saat ini. Dan apabila kita bercerita kepada seseorang pun, orang itu pasti menganggapnya itu, kamu aja yang lebay, katanya, ya kan? Mereka kita tidak akan bisa bercerita dengan orang yang tidak mengalami apa yang kita rasa itu. Mereka selalu pasti nganggap kita itu lebay. Tetapi kalau misalnya kita cerita, sharing dengan sesama penderita GERD dan anxiety, pasti kita menemukan kenyamanan. Tapi jangan lupa, tempat kita bercurhat, tempat kita bercerita dan berbagi yang paling mendekati, yang paling mendapatkan ketenangan pada jiwa kita itu adalah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap tenang, kita harus tetap semangat dalam menghadapi GERD dan anxiety, karena GERD dan anxiety itu sesuatu dibilang penyakit, tapi seperti gimana ya ngomongnya, karena kayaknya kalau penyakit kayak terlalu ekstrim banget ya. Kalau ujian GERD, siapapun yang kena ujian GERD dan anxiety itu nggak selamanya kita akan mengalami perasaan seperti ini, karena Allah itu maha mengetahui siapa yang dia beri ujian. Itu pasti orang-orang yang kuat, orang-orang yang insya Allah memang sudah Allah ketahui mereka akan bisa melewati itu semua, karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada manusia yang melampaui batas kemampuan manusia itu sendiri. Jadi buat kamu yang di luar sana yang lagi ngerasain sensasi-sensasi 1000 juta sensasi karena GERD dan anxiety, kamu harus tetap semangat. Ingat, Allah selalu bersama kita. Dan ingat, kita diberi ujian ini anggap sebagai alarm bahwa kita selama ini mungkin sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari Sang Pencipta. Allah rindu sama kita. Allah ingin kita bisa lebih dekat lagi kepadanya, yaitu dengan cara kita berdoa. Kita memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah sunnah, ibadah wajibnya harus tepat waktu. Mungkin selama ini kita menyepelekan, tapi enggak. Ketika kita memang mengetahui dan kita paham benar kenapa kita merasa tidak nyaman di dalam hati kita, dalam kalbu kita, ya, maka kita akan selalu ingat kepada Allah. Itu adalah salah satunya cara kita untuk memberi ketenangan pada kalbu kita. Insya Allah ketika kita sudah tenang, kalbu kita sudah tenang,
cemas itu sendirinya perlahan-lahan akan hilang. Kalau cemas udah hilang, insya Allah sensasi yang kita rasa pada lambung kita, yang dada kita panas, terasa sesak, itu perlahan-lahan akan mengikutinya. Makanya kita harus tetap semangat, semangat, dan kita harus tetap yakin bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa, ya. Dan kita juga harus menerapkan 3P. 3P 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 ini aku pertama kali waktu menderita GERD dan anxiety, aku membuka YouTube. Buka YouTube Kang Asep Bruder. Assalamualaikum Kang Asep Bruder, terima kasih atas segala motivator, walaupun kita nggak tatap muka secara langsung. Motivasi yang dikasih dari YouTube, lewat YouTube itu sangat memperbaiki kesehatan aku, ternyata memberikan mood booster yang sangat luar biasa. Terus sama Teh Puspita Miau, assalamualaikum Teh, terima kasih juga karena setiap aku ngeliat YouTube Teh Puspita Miau itu sungguh luar biasa mood booster yang timbul di dalam sini dan di sini itu sangat luar biasa. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa 3P-nya harus tetap diterapkan. Kalau nggak diterapkan itu ada salah satu yang tidak diterapkan, biasanya akan menimbulkan sensasi-sensasi yang luar biasa pada kita yang mengalami GERD dan anxiety ini. Tapi insya Allah dengan seiring waktu, ketika kita bisa menganggap dan menerima atau ikhlaskan apa yang sedang terjadi pada kita, sensasi itu dengan sendirinya menjadi sahabat pada diri kita, dan insya Allah kita bisa melalui itu semua, ya. Karena itu semua adalah ujian buat kita untuk naik kelas. Jadi kita harus tetap semangat. Buat kamu yang sedang mengalami sensasi-sensasi itu, gak perlu takut, karena bukan kamu sendiri yang mengalami sensasi GERD dan anxiety. Di luar sini masih banyak, masih ada aku dan masih ada yang lainnya, dan kita bisa menjalani atau melewati ini semua dengan semangat, dengan kita bisa melewati ini semua tanpa harus cemas. Karena kalau kamu makin cemas, kamu makin takut, maka panic attack itu akan timbul dengan sendirinya. Kalau panic attack udah timbul, wah, kita semua akan keluar lagi sensasi-sensasi itu, ya. Buat teman-teman di sana, jangan lupa untuk tetap selalu ikhtiar. Kalau misalnya yang sudah berobat ke dokter, silakan dilanjutkan obatnya. Jangan malas minum obat. Terus jangan lupa buat yang masih tetap minum herbal, jangan lupa herbal juga diminum, herbalnya, ya. Madu itu bagus loh. Iya, madu itu merupakan salah satu obat yang langsung ada di dalam Al-Quran, ya, buat kita yang muslim. Obat madu itu sangat luar biasa efeknya di tubuh kita. Selain untuk dia mungkin pelapis pada dinding lambung, dia juga bisa penambah energi dan meningkatkan imun bagi kita, ya. Buat teman-teman, tetap semangat hari ini, pagi ini, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Buat sensasi-sensasi yang timbul, ucapkan saja pada diri kita yakini diri kita bahwa sensasi ini akan menjadi teman kita untuk saat ini, dan dengan seiring waktu sensasi ini akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah, selagi kita ikhtiar, kita yakin bahwa Allah itu sayang kita, Allah itu maha baik, dan kita tidak melupakan anjuran dari dokter ataupun dari mentor-mentor YouTube kita. 3P diterapkan, jangan lupa itu. Insya Allah kita lekas pulih, kita akan sehat kembali. Jangan takut ya buat teman-teman yang di sana, karena kalian gak sendirian. Saya kira cukup pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.